Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rendra Nandira, 12 Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Bogalan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai input data transaksi menggunakan aplikasi Mayop atau Mind Your Own Business, lebih tepatnya Mayop versi 18 untuk yang trial. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, langkah yang pertama adalah pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Maya versi 18 pada laptop kalian atau komputer kalian. Kemudian langsung saja kita buka dan tampilan Maya versi 18-nya seperti ini. Untuk data awal perusahaan, tadi sudah saya buat, sudah saya inputkan, dan di sini saya langsung akan membahas untuk menginput data transaksi perusahaan. Langsung saja kita open video pembelajaran, buka. Ya. Oke. Di sini saya menggunakan perusahaan manufaktur, lebih tepatnya pabrik tempe sejahtera. Dan langsung saja kita masuk ke transaksi yang ke-9, yaitu transaksi penjualan kredit, yaitu faktur gabungan antara Tuan Ibnum dengan Tuan Yosi. Jadi di sini ada 2 customer. Langkah yang pertama yaitu kita klik sales, kemudian enter sales karena penjualan. Ya, kita isikan nama customernya. Nama customer yang pertama yaitu Tuan Ibnum. Di sini kita tidak bisa langsung 2 customer kita catat, jadi harus kita catat satu persatu customernya. Untuk terminnya N30, invoice-nya F092 yang sudah tertera pada transaksi atau pada bukti transaksi. Untuk tanggalnya, langsung saja kita lihat 10 September 2012. Dan kuantitas yang dijual adalah 1000 tempe, 1000 pieces tempe dengan harga 4.000. Oke, kita tap. Untuk jurnal memonya di sini bisa saja sales Tuan Ibnu, bisa juga kita ganti penjualan kepada Tuan Ibnu. Untuk pay today-nya tidak perlu diisi karena di sini adalah penjualan secara kredit, bukan penjualan secara tunai. Sedangkan pay today adalah digunakan atau diisi pada saat terjadi penjualan tunai. Kemudian langsung saja kita tap dan chat RLR untuk melihat kebenaran jurnalnya. Oke, di sini karena penjualan kredit yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar harga jual, dan jurnal yang kedua adalah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi untuk harga pokok barangnya. Jika dirasa sudah benar untuk jurnalnya, langsung saja kita oke, kemudian record. Kita masukkan customer yang kedua, yaitu Tuan Yosi. Masih sama seperti tadi, untuk nomor fakturnya F093, tanggalnya sama, ship-nya juga sama juga. Ya. Penjualan Tuan Yosi, oke. Pay today tidak perlu diisi karena penjualan kredit. CTRLR untuk melihat kebenaran jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti ini, masih sama seperti tadi. Kemudian kita oke dan record. Oke, next kita masuk ke transaksi nomor 10 yaitu transaksi retur penjualan. Untuk transaksi retur penjualan masih sama yaitu di sales. Kemudian enter sales, muncul tampilan seperti ini. Oke. Customernya kita isi yaitu Tuan Yosi. Ya, ini di code-nya ada Tuan Yosi. Invoice-nya yaitu NR091. Tanggalnya tanggal 11. Nah, untuk ship atau kuantitas barang di atas tadi adalah penjualan. Jadi kuantitas langsung kita isi. Dan di sini untuk kuantitasnya kita minus karena transaksi retur penjualan atau pengembalian barang yang telah dijual. Jadi kita min tempe dengan harga 4.000. Untuk jurnal memonya bisa kalian ganti dengan self return atau juga retur penjualan. Tuan Yosi. Pay today tidak perlu diisi karena tadi kita menjualnya secara kredit.
Kita cek kebenaran jurnalnya. Oke. Jurnalnya terbalik dari transaksi yang di atas. Ya. Awalnya piutang usaha pada penjualan, dan sekarang piutang usaha kita berkurang, yaitu penjualan pada piutang usaha. Jika dirasa sudah benar, langsung saja kita oke, kemudian record. Dan jangan untuk buru-buru kembali atau mengklik cancel, kita buka dulu di register. Ada return and credit. Oke, di sini ada Tuan Yosi. Jika tadi kita menjualnya secara tunai, maka kita bisa klik pay refund. Namun, tadi kita menjualnya secara kredit, sehingga yang kita klik adalah way to sale. Di sini untuk ID kita catat dengan nomor transaksi NR091. Tanggalnya juga sama, ya. Kita tap. Kita lihat jurnalnya, piutang usaha kita berkurang. Jika sudah benar, kita oke, kemudian record. Nah, sudah hilang kan? No sales can be found using the criteria chosen. Kemudian kita close. Ya. Next ke transaksi nomor 11, yaitu transaksi penghapusan persediaan rusak. Persediaan, yaitu kita klik inventory. Kemudian adjust inventory. Untuk inventory journal number-nya, kita isi nomor bukti transaksi MPP 091. Tanggalnya tanggal 12 bulan September 2012. Memonya yaitu tempe yang dikembalikan pembeli karena tidak bagus. Maksudnya tempe dikeluarkan dari gudang. Dari gudang ya. Oke. Item number-nya tempe. Kita klik tempe. Untuk kuantitasnya, karena ini dikeluarkan, jadi harus kita minus 30. Dan account, atau kita linkkan akunnya ke BOPS. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan kita lihat jurnalnya, yaitu BOPS pada persediaan produk jadi. Produk jadi yang telah dikeluarkan sehingga berada pada sisi kredit. Kita oke, record. Oke. Next ke transaksi nomor 12, transaksi memo rencana produksi. Sekali lagi, rencana produksi. Yang pertama adalah produksi tempe untuk persediaan sebanyak 5.600 pieces. Bahan yang digunakan tertera sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke inventory, adjust inventory. Untuk tanggalnya 13 bulan 9 2012. Memonya adalah produksi tempe. Ya. Item number-nya yaitu yang pertama ada kedelai. Oh, maaf. Kuantitasnya belum kita isi ya. Kuantitasnya 1.400. Nah, kemudian kita linkkan akunnya ke BOPS. Kita isi sesuai yang ada di bukti transaksi ya. Lagi 14, BOPS juga. Kemudian ada plastik 7E 35. Ya. Kemudian ada ikat lidi 7. Dan yang terakhir ada pewarna. Itu 14. Ya, pewarna yang digunakan. Kita masukkan ke BOPS. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya seperti ini. Ya. Oke. Record. Nah. Yang kedua adalah pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Berarti kita masuk ke account, record journal entry. Untuk tanggalnya tanggal 13 bulan 9. Pembebanan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Untuk akunnya adalah beban, gaji dan upah langsung, dan di sini belum ada, jadi kita tambahkan yaitu new. Oh maaf, salah. Langsung kita new.
spend. Nomor akunnya belum ada, tadi kan 1600 untuk beban gaji dan upah langsung. Ya, kemudian kita klik OK. Kita masukkan beban gaji dan upah langsung sebesar 3.600.000. Sebelah dapat ya. Kemudian untuk kreditnya untuk kreditnya yaitu utang gaji dan upah. Values account, kreditnya sebesar 3.600.000 juga. Oke. Kita klik CTRL-R, kita lihat yaitu pembebanan BTKL adalah beban gaji dan upah langsung pada utang gaji dan upah. Kemudian kita OK dan record. Oke, next. Yang rencana produksi terakhir adalah pembebanan biaya overhead pabrik. Oke. Pembebanan biaya overhead pabrik, kita masuk ke account, masih sama seperti tadi. Accounts, record journal entry. Tanggalnya sama, memonya pembebanan BOP. Ya. Untuk akunnya yaitu BOPD sebesar 300.000 pada BOPS 300.000. Ya. Kita klik CTRL-R untuk melihat kebenaran jurnalnya, yaitu BOPD pada BOPS sebesar 300.000. Kemudian kita OK dan record. Ya. Next, kita masuk ke transaksi yang nomor 13, yaitu penerimaan kas, yaitu penerimaan piutang. Terjadinya piutang karena transaksi penjualan. Jadi kita masuk ke menu sales, kemudian reserve payments. Di sini untuk deposito akunnya kita gunakan kas di tangan karena pabrik tempe sejahtera menggunakan kas di tangan. Customernya langsung saja kita isi, yaitu Tuan Satria. Dan jumlah yang diterima atau amount received-nya 200.000. Payment methodnya ada kas, memonya bisa diganti, penerimaan piutang bisa juga seperti ini. ID-nya BKM 094. Ya, seperti di bukti transaksi ya, kita sesuaikan. Nah, kita tap sampai habis, kemudian CTRL-R. Kas di tangan pada piutang usaha. Piutang usaha kita berkurang, kas kita bertambah. Jika sudah benar, kita klik OK, kemudian report. Baru kita masuk ke transaksi nomor 14, yaitu transaksi pengeluaran kas. Yang tadi kita menerima kas, yang sekarang kita mengeluarkan kas. Namun, pengeluaran kas di sini yaitu untuk membayar upah mingguan. Jadi, kita klik banking. Spend money, ya. Bukan reserve money, karena reserve money itu untuk ketika kita menerima kas, dan spend money ketika kita mengeluarkan kas atau pengeluaran kas. Masih sama seperti tadi, yaitu kas di tangan. Ini buktinya, kas di tangan. Kemudian check way nomornya BKK 093. Seperti di bukti transaksi. Untuk tanggalnya tanggal 15 ya. 15. Jumlah yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan 3.600.000 tanpa ada potongan PPh 21 untuk harian ya. P-nya karyawan harian. Untuk memonya bisa kita isi dengan pembayaran upah harian karyawan. Ya, untuk akunnya pembayaran upah harian karyawan yaitu utang gaji dan upah. Nomor 2 ya. Utang gaji dan upah sebesar 3.600.000. Kita klik. Ya, karena membayar upah harian karyawan, maka kas kita akan berkurang dan utang gaji dan upah kita juga akan berkurang. Kita klik OK, kemudian record. Oke, next kita masuk ke transaksi nomor 15. Transaksi pengeluaran kas. Prive pemilik, ya, pengambilan prive. Masih sama seperti tadi,
banking spend money. Checkpoint nomornya BKK 094. Tanggalnya sama 15 bulan 9. Prepay yang diambil yaitu 500.000. Pay-nya Tuan Setiawan. Memonya pengambilan prepay ya. Account number-nya untuk pengambilan prepay yaitu prepay Tuan Setiawan. Ya, sebesar 500.000. Kita lihat jurnalnya. Kas di tangan, mohon maaf, prepay Tuan Setiawan pada kas di tangan. Kemudian kita klik OK dan record. Oke, next kita lanjut ke transaksi nomor 16, yaitu transaksi pembelian secara kredit. Pembelian yaitu masuk ke menu purchase. Kemudian enter purchase. Kita klik nama suppliernya. Di sini nama suppliernya adalah Pak Haji Udin. Berarti Tuan Haji Udin ya. Kita hilangkan teks inklusifnya. Ya. Terminnya seperti ini. Karena kredit. Nomor fakturnya F11. Tanggalnya 16 bulan 9 2012. Di sini ada bill atau kuantitas yang kita beli. Yaitu 1.400 kg untuk kedelai dengan harga 7.650 rupiah. Oh, mohon maaf, 7.650 rupiah. Oke. Kemudian untuk barang yang kedua yaitu ada ragi, 14 batang ragi. Ya. Dengan harga 2.600 rupiah. Oke. Kita klik jurnal memonya, bisa saja seperti ini, bisa juga pembelian kepada Tuan Haji Udin gitu. Untuk pay to day-nya tidak perlu diisi karena pembelian kita secara kredit bukan tunai. CTRLR. Utang usaha kita bertambah sebesar 10.746.400 rupiah pada persediaan bahan baku yaitu kedelai, persediaan bahan baku ragi. Oke. Kemudian kita record. Cancel. Next, transaksi nomor 17, yaitu transaksi pembelian kredit juga. Oke, masih sama seperti tadi, yaitu purchase pada enter purchase. Nah, tadi kita belinya ke Pak Haji Udin, sekarang kita belinya ke Pak Rohmat. Ya, kita masukkan suppliernya, Tuan Rohmat. Purchase-nya, FB 091. Tanggalnya 16 bulan 9 2012. Oke, barang yang kita beli yang pertama adalah 35 pak plastik. Oh, banyak sekali ya. Beli plastik. Untuk price-nya yaitu 9.100 rupiah. Kita tap. Yang kedua kita membeli 14 pak pewarna. Ya, dengan harga 1.550 rupiah. Dan yang ketiga, kita membeli 7 ikat lidi dengan harga 2.100 rupiah. Oke, di sini jurnal memonya bisa kalian ganti dengan pembelian kredit, bisa juga tetap yaitu purchase Tuan Rohmat. Pay to day tidak perlu diisi karena kita membelinya secara kredit. Oke. CTRLR, jurnalnya sama seperti tadi, utang usaha kita bertambah karena kita belinya secara kredit. Jika dirasa sudah benar, langsung saja kita OK, kemudian record. Cancel. Langsung saja kita next ke transaksi yang ke-18, yaitu retur pembelian. Ya, tadi kita sudah masuk ke retur penjualan yang di atas tadi, dan sekarang kita masuk ke retur pembelian. Masih sama seperti tadi, kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Retur kepada Pak Rohmat. Oke. FB 091. Oh, mohon maaf, salah. Ini yang benar untuk nomor bukti transaksinya. NK 01. Ya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 17 bulan 9
2012. Barang yang kita kembalikan yaitu 5 pak plastik, min 5, retur ya. Jadi untuk kuantitasnya kita minus plastik. Ya, dengan harga 9.100. Kemudian yang kedua adalah 2 pewarna dengan harga 1.550. Ya, benar. Untuk jurnal memonya langsung saja kita ganti retur pembelian atau purchase return. Day to day tidak perlu diisi. CTRLR karena tadi saat pemberian utang usaha kita bertambah dan sekarang saat retur pembelian utang usaha kita berkurang di sebelah debit. Kita klik OK, kemudian kita record. Cancel. Jangan terburu-buru untuk mengklik cancel. Kita register dulu, kita lihat return and debits-nya. Di sini ada Tuan Rohmat. Untuk receive refund itu tadi kita klik jika pembeliannya secara tunai. Namun karena tadi pembelian kita secara kredit, jadi kita klik apply to purchase. Untuk ID-nya kita isi NK091. Astagfirullah, salah lagi ya. NK01. Kemudian untuk tanggalnya 17 bulan 9 2012. Oke, memonya debit Tuan Rahmat. Kita klik. Ya, utang usaha kita berkurang 48.600. Kita klik OK, kemudian record. Sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu kita sesuaikan pada return and debit. Kita close. Next, kita masuk ke transaksi yang nomor 19. Yaitu transaksi memo hasil produksi. Untuk yang atas tadi, itu kan memo rencana produksi. Dan kemudian, yang transaksi nomor 19 yaitu hasil produksi. Langsung saja kita masuk ke inventory. Kemudian adjust inventory. Inventorial journal number yaitu M092. Tanggalnya tanggal 17 bulan 9. Memonya yaitu produksi tempe sudah jadi. Atau produksi sudah jadi, produksi selesai, itu juga bisa. Item numbernya yaitu tempe. Dengan kuantitas sebanyak 5.600. Telah selesai dikerjakan dan barang dikirim ke gudang. Oke. Unit cost-nya yaitu 4.000. HPP. Kita linkkan ke HPP. Nah, jadi di sini nanti untuk jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada harga pokok penjualan. Oh, mohon maaf untuk unit cost-nya yaitu 3.000, harga pokoknya ya. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita record. Oke. Next, kita masuk ke transaksi yang ke-20, yaitu transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai yang tadi kan transaksi secara kredit ya, penjualan kredit. Dan sekarang kita masuk ke transaksi penjualan tunai. Masih sama, sales, enter sales. Kemudian customer-nya yaitu penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai, terminnya yaitu COD. Untuk invoice-nya NK093, tanggalnya 18 bulan 9 2012. Barangnya dijual, yaitu tempe dengan 2.000 pieces. Untuk price-nya 4.200. Ya, jurnal memonya cukup penjualan tunai gitu saja. Oh, untuk penjualan tunai, jangan lupa kita isi pay today sebesar 8.400.000. Oke. Ya, jurnalnya seperti ini. Piutang usaha pada penjualan sebesar harga jual, kemudian HPP pada persediaan produk jadi sebesar harga pokoknya.
Kemudian karena tadi dibeli secara tunai, jadi piutang kita berkurang dan kas kita bertambah pada jurnal kedua ya. Kemudian kita record. Next kita lanjut ke transaksi nomor 21. Sama ya transaksinya, yaitu transaksi penjualan tunai. Sambil latihan, kita belajar bersama-sama ya. Sambil dipraktekkan juga bisa. Invoice-nya yaitu MK094. Tanggalnya 19 bulan 9 2012. Ship-nya 600 tempe dengan harga 4.200. Ya. Jurnal memonya cukup penjualan tunai. Jangan lupa diisi pay today-nya 2520. Kita lihat kebenaran jurnalnya. Jika dirasa sudah benar, langsung kita kemudian record. Dan untuk transaksi nomor 22 juga ada penjualan tunai lagi. Sales, enter sales, muncul tampilan seperti ini. Customer-nya kita klik penjualan tunai. Invoice, yaitu NK095. Kemudian ada tanggal 20 bulan 9. Tempe yang kita jual sebanyak 3.000 pieces dengan harga 4.200 harga jualnya. Jurnal memonya cukup penjualan tunai saja. Pay today-nya jangan sampai lupa 12.600.000. Ya. Record. Cancel. Transaksi yang ke-23 yaitu transaksi pengeluaran kas. Akhirnya kita terbebas dari penjualan tunai ya. Karena 3 transaksi berturut-turut yaitu tetap penjualan tunai. Transaksi yang ke-23, transaksi pengeluaran kas, pembelian solar, banking, spend money. Checkway nomornya BKK 095. Tanggalnya 20 September 2012. Kemudian kas yang kita keluarkan 153.000 menggunakan kas di tangan. Dibayarkan kepada UD Sarana. Memonya pembelian solar. Pembelian solar untuk pabrik tempe sejahtera ini yaitu masuk ke persediaan bahan pembantu. Jadi kita masukkan ke persediaan bahan pembantu seharga 153.000. Jurnalnya seperti ini, persediaan bahan pembantu pada kas di tangan. Kemudian kita record. Transaksi yang ke-24 yaitu transaksi pengeluaran kas, yaitu pelunasan hutang karena ada potongan. Dan juga ada potongan. Ya, timbulnya hutang karena kita mengadakan atau membeli suatu barang secara kredit. Sehingga kita masukkan ke menu purchase, kemudian pay bills. Suppliernya yaitu Pak Haji Udin. Kita klik Pak Haji Udin. Memonya payment Tuan Haji Udin, bisa juga pelunasan utang Tuan Haji Udin plus potongan gitu juga bisa. Checkway nomornya yaitu BKK 096. Tanggalnya 21 bulan 9. Ya, kas yang kita keluarkan untuk melunasi hutang kita yaitu 10.500.000. Dan ada potongan 246.400 rupiah. Kita klik. Lihat jurnalnya seperti ini. Hutang usaha pada kas di tangan. Kemudian ada potongan pembelian 246.400 rupiah. Dan kita tadi untuk potongan pembelian sudah dihilangkan juga pada transaksi yang ketiga atau jurnal yang ketiga. Kemudian kita klik record, print letter. Yang ke-25 atau transaksi yang terakhir, alhamdulillah kita masuk ke transaksi penerimaan kas, yaitu penerimaan piutang. Timbulnya piutang karena penjualan kredit. Ya, benar sekali. Kita masuk ke menu sales, kemudian receive payments. Kita masukkan nama customer-nya, yaitu Tuan Ibnu. Amount received atau kas yang kita terima, yaitu sebesar 4 juta. Payment method kas, memonya bisa juga ini diganti dengan
penerimaan kas atau penerimaan piutang dari Tuan Ibnu itu juga bisa. ID-nya BKM 095. Oh. Untuk tanggalnya 21 bulan 9. Ya, kita klik. Karena Tuan Ibnu melunasi utangnya kepada kita, maka piutang kita juga akan berkurang sehingga jurnalnya kas pada piutang usaha. Kita klik OK, kemudian record. Akhirnya kita sudah sampai di transaksi yang nomor 25. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan saya sangat mengharapkan saran, arahan, serta perbaikan dari kalian semua. Kali potensi raih prestasi, saya Rendra Nandira, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.